dilaksanakan seharusnya di kediaman rumahnya Pak Adi Purwanto, tapi dilaksanakan di gereja, nggak apa-apa, ya Pak ya. Yang penting sukacitanya selalu ada. Sebelum kita mulai, nah kita nyanyikan apa? Sambil bergoyang, sambil bergoyang. Suatu kebahagiaan yang luar biasa bahwa pada sore hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini yang sebenarnya untuk kebaktian keluarga pada sore hari ini bertempat di rumah saya di Terajem. Kenapa kok milih di gereja? Ya karena di gereja lebih dekat, jangkauannya pada titik sentral. Yang dari sono ke sini ya tidak kejauhan, yang dari sini ke sini ya dekat, begitu. Jadi posisinya ada di tengah-tengah. Tidak ada merasa yang kaduan, tidak ada yang merasa kejedekan. Jadi kami mengambil posisi yang ada di gereja. Alasannya kan ngono, matuk gak matuk itu karek angen-angennya dewi-dewi gitu. Nah itu bebas, namanya angen-angen itu. Seperti wanita berurapi
ibadah kita pada sore hari ini. Kita masuki saat ibadah keluarga dan persiapan perjamuan kudus ekumene pada saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta yang senantiasa menyertai dan memberkati umat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Amin. Dipersilakan. Syukur dan terima kasih ya Tuhan, saat ini Tuhan memampukan kami untuk memenuhi panggilan-Mu untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini. Saat ini ya Tuhan, kami merasakan pernyataan Tuhan di dalam kehidupan kami, mulai dari pagi, siang hingga saat ini ya Tuhan. Benar-benar Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Saat ini kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga firman yang akan kami baca dan renungkan benar-benar memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus
kami berdoa. Yesus dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Capce campur. Ada yang pernah coba lawan campur capce? Campur Bali. Lawan campur pecel masih bisa ya. Satunya suka rawon, satunya suka capce. Karena disatukan di bulan ekumene ini, semangat persatuan campur. Enak nggak? Enak ya? Jadi enak. Lapar ya. Kalau lapar ya memang enak saja. Tetapi lebih enak lagi kalau rawon itu ya dimakan rawon, capce dimakan capce sendiri, itu lebih enak lagi. Ya memang kalau kondisi perut lapar ya. Belum tahu. Oh ya, ya. Rawon dimakan. Ya bener. Ada yang tukang koreksi. Rawon itu dimakan ya rap ya apa? Makan ya dimakan orangnya. Artinya orang itu kalau makan rawon ya jangan dicampur capce gitu ya. Kalau dimakan rawon kalau rawon itu dimakan manusia, rawon. Ya situlah maksudnya, tahu loh ya paham ya. Artinya ekumene itu bukan hanya menyatukan, tetapi ekumene itu lebih daripada cuman sekedar menyatukan. Apa biasanya? Kalau perbedaan itu biasanya diapakan? Tetap dihargai. Tetap Dihargai. dihargai. Ya. Jadi menghargai perbedaan itu yang biasa orang-orang sampaikan tentang perbedaan. Menghargai perbedaan. Yang namanya menghargai pasti ada batasnya.
namanya harga ya, menghargai. Jadi ada saatnya perbedaan itu karena terlalu besarnya, terlalu berbeda, kita itu tidak mampu lagi menghargai. Gak punya kesabaran lagi, kita sudah tidak bisa menghargai lagi karena perbedaan itu memang sangat besar sekali. Jadi ketika ekumene, semangat ekumene tadi menghargai perbedaan, ada kalanya semangat ekumene sudah tidak bisa lagi mengatasi perbedaan. Di dalam bacaan kita hari ini ada dua macam respon ketika kita menghadapi perbedaan. Jadi ada dua orang yang biasanya menghadapi perbedaan itu dituliskan di sini. Yang pertama, ada orang bertanya, mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Ini kira-kira pertanyaan atau penghakiman? Benar-benar bertanya atau sebenarnya ini ya menghakimi? Jadi respon yang pertama adalah seringkali dengan adanya perbedaan, ketika kita melihat perbedaan, seringkali yang respon yang muncul pertama kali adalah menghakimi. Gerejamu kok, nah, biasanya gitu ya, gerejamu nak ibadah kok cingkrak, kursinya sampai guling kabeh. Terus kalau melihat gerejamu nak ibadah kok terlalu dangdutan ya di sini. Gerejamu kok nak ibadah kok. Artinya itu adalah ketika melihat perbedaan kita tidak berusaha untuk menghargai, tetapi yang muncul adalah menghakimi. Itu adalah respon yang pertama yang ditunjukkan oleh orang-orang pada saat itu ketika melihat murid-murid Tuhan Yesus itu tidak berpuasa. Mereka langsung menghakimi. Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Oh, berarti murid-muridmu tidak taat, kan seperti itu sebenarnya. Oh, murid-muridmu berarti murtad, tidak sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh hukum pada saat itu. Inilah yang sifatnya pertama, menghakimi. Kemudian respon yang ditunjukkan kedua adalah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Ya, ini yang harus kita contoh sih ya. Kalau responnya Tuhan Yesus itu pasti baik. Ada 3 respon, yaitu ketika dihakimi, Tuhan itu tidak marah. Ketika dihakimi seperti itu, dan Tuhan pasti tahu kalau orang ini maksudnya menghakimi, sudah pasti tahu. Kalau kita tinggal kok gak kosong, yo bensin biasanya gitu ya. Karep-karepku sih. Kalau bisa kalau jawabannya kan seperti itu. Kok gak kosong? Yo gak kosong sih, bukan urusanmu dan segala macam. Kita tidak akan berusaha untuk menjelaskan, bahkan karena kita sudah tersinggung ya mungkin jawabannya ya salahmu dia kosong gitu, seperti itu ya. Jawabannya itu mungkin akan lebih menyakiti. Tetapi respon Tuhan Yesus tidak seperti itu. Nah, Tuhan Yesus tidak seperti itu responnya. Tuhan Yesus merespon dengan apa tadi? Menjelaskan yang tadi itu mau ada mempelai, dijelaskan dengan cara seperti itu. Respon ini adalah memberi pengertian dan alasan. Jadi kalau kita mungkin ditanya sesuatu yang menghakimi ya, oh gak kosong ya, mungkin kita jawabnya ya dengan jawaban yang menjelaskan, yang mungkin tidak ada sesuatu yang mengharuskan atau apa-apa. Yang jelas kita harus berusaha menjelaskan ketika ada orang yang bertanya ataupun menghakimi kita. Itu adalah jawaban yang pertama. Merespon dengan baik dan sopan sehingga tidak ada emosi di dalam hubungan mereka itu sudah tidak. Karena namanya perbedaan itu pasti orang itu pasti langsung ada persaingan di sana. Pasti berusaha mengalahkan, berusaha merendahkan. Dengan jawaban kita yang tidak memberikan penjelasan tentu akan memunculkan perpecahan. Itulah semangat ekumene yang kita pahami saat ini. Jadi yang pertama, merespon dengan baik, tidak dengan emosi. Kemudian tidak hanya dengan merespon yang sederhana dengan alasan saja, tetapi juga disertai dengan penjelasan. Oh ini loh, jadi penjelasannya di ayat yang 21. Tidak seorang pun menambal secari kain, yang itu tadi ya, dengan apa tadi? Yang belum susut pada baju yang tua. Artinya Tuhan Yesus mencoba menjelaskan ketika melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, apalagi adalah yang dibicarakan adalah sebuah
kewajiban berpuasa, tentu tidak semua orang bisa melakukan itu. Karena setiap orang itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Seperti kain tadi itu, ketika kain yang satunya masih baru, kemudian satunya kain yang lama ditempelkan, yang baru itu biasanya kalau kain itu dicuci itu kan nyusut. Jadi kain yang lama justru tertarik malah sobek. Artinya di sini menjelaskan bahwa situasi dan kondisi para murid dan juga orang Farisi itu sangat berbeda. Karena kalau kita melihat sejarah atau melihat kehidupan orang-orang Farisi, tentu mereka itu sudah punya rumah ya, mereka itu sudah menetap. Dan kalau punya rumah itu kan ya kalau butuh makanan kan pasti juga sudah tersedia. Berbeda dengan para murid yang saat itu adalah merantau, berjalan ke sana kemari untuk mengajarkan, untuk mewartakan ajaran Tuhan Yesus. Artinya ketika orang berpuasa itu tentu kan ada sebuah persiapannya. Ya kalau puasa pasti kan pagi itu sahur dulu gitu ya. Pagi harus makan dulu. Nah, para murid untuk makan pada hari itu aja belum tentu ada. Itu ditulis di ayat berikutnya, di perikop berikutnya, itu ketika para murid memetik gandum di tengah jalan. Artinya apa yang akan dimakan hari itu mereka itu belum memiliki, belum mempersiapkan. Ya, bagaimana harus bisa sahur terus kemudian mengikuti puasa dalam siang sampai sore lagi, itu kan jelas tidak bisa. Jadi adalah kondisi yang berbeda. Di sini menjelaskan bahwa perbedaan itu tidak hanya dihakimi, tetapi perbedaan itu harus dipahami, harus dijelaskan. Dengan penjelasan ini harusnya orang bisa tahu bahwa memang ternyata tidak semua orang itu bisa melakukan puasa. Itu kalau kita bicara tentang puasa. Tidak semua orang bisa melakukan yang kita mau atau yang biasa kita lakukan. Jadi memahami perbedaan dan itu juga membuat kita mengerti kenapa ada perbedaan. Jadi ketika kita bicara tentang gereja yang bersorak-sorak tadi itu, ya mungkin ketika kita memahami, oh ternyata mereka itu lebih bisa merasakan sukacita ketika bersorak-sorai. Artinya ketika kita berusaha memahami dan menjelaskan, itu nanti akan lebih indah. Bukan lagi perbedaan, tetapi kita mampu untuk memahami. Kemudian yang ketiga, yaitu jangan memaksa atau menyamakan atau menyatukan perbedaan tadi. Kalau orang yang ibadahnya suka yang sorak-sorai, kemudian disuruh yang diem aja, itu tentu akan menyiksa. Artinya jangan memaksakan kehendak kita, jangan memaksakan kebiasaan kita. Ini ditunjukkan dengan mengisi anggur baru pada kantong yang lama. Anggur baru ini bersifat mengikis, jadi ketika masih baru dia mempunyai ya itu tadi mengikis, sehingga kantong yang lama itu kan sudah tipis karena sudah dikikis oleh anggur sebelumnya. Jadi ketika dibaru lagi maka kantongnya akan jadi tambah rusak. Jadi pada saat mempersiapkan anggur tentu kita memiliki waktu untuk mempersiapkan kantong baru. Artinya jangan memaksakan. Ketika orang yang menyukai ibadah yang sorak-sorai, jangan dipaksakan untuk mengikuti ibadah yang syahdu, ibadah yang teduh, yang slow gitu tadi. Tentu tidak akan cocok dan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ya, misalnya kalau kita balik ke makan rawon tadi ya, makan rawon orang tidak bisa makan rawon misalnya karena dia alergi daging misalnya. Tentu itu tidak bisa dipaksakan. Jadi ketika kita memahami, oh nggak boleh makan rawon itu karena sakit gitu loh. Sakit lambung ya, nggak boleh makan rawon. Nah, karena kita memahami itu, kita tidak bisa memaksakan. Oh ya kalau gitu capcay boleh, ya capcay saja. Nggak tahu nanti makannya apa. Ya, artinya ketika kita memahami keadaan seseorang, maka meskipun mahal, meskipun terlalu besar perbedaannya, itu tidak akan jadi masalah. Karena kita sudah paham apa yang terjadi. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus pada sore hari ini, yaitu ketika kita menghargai sebuah perbedaan itu ada batasnya. Tetapi ketika kita memahami perbedaan, maka itu kita akan lebih lagi bisa menyatukan, bukan menyatukan, tetapi ya memahami perbedaan. Tidak ada lagi kata yang lebih tepat ya. Memang memahami itu lebih bagus lagi daripada hanya sekedar menghargai. Firman Tuhan pada sore hari ini bertepatan dengan kita melakukan atau kita memperingati atau kita melaksanakan bulan Ekumene,
semangat ekumene itu tidak hanya sekedar menyatukan perbedaan, karena seringkali memang perbedaan itu tidak bisa disatukan. Semangat ekumene itu tidak hanya sekedar menghargai perbedaan, karena ada kalanya perbedaan itu sangat besar sehingga kita tidak mampu lagi menghargai. Tetapi semangat ekumene itu adalah memahami kenapa ada perbedaan. Yaitu ketika kita dimampukan untuk memahami, maka kita juga dimampukan untuk merespon seperti yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu bukan menghakimi tetapi memahami perbedaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita masih bisa berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami baca dan renungkan. Kami ucap syukur ketika sore hari ini Tuhan mengingatkan kami, Tuhan menegur kami tentang sebuah perbedaan. Kami memahami perbedaan yang terjadi adalah berkat dari Tuhan, karena dengan perbedaan itu maka kami dimampukan untuk mengasihi sesama kami, karena kami diajar untuk mengasihi mereka, untuk memahami mereka, sehingga perbedaan yang terjadi itu adalah kehendak Tuhan untuk dapat kami pahami dan dapat kami terima di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan memampukan kami untuk memenuhi panggilan-Mu untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini. Saat ini ya Tuhan, kami merasakan pernyataan Tuhan di dalam kehidupan kami, mulai dari pagi, siang hingga saat ini ya Tuhan. Benar-benar Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Saat ini kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga firman yang akan kami baca dan renungkan benar-benar memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Kembali, Tuhan Allah yang Maha Kasih berkenan mengampuni dan memberikan anugerah-Nya kepada kita, seperti firman-Nya yang demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita anugerah dari Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Umat silakan. Kau memiliki
selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau hebat bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Kita terima berkat. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Untuk kasih setiap lagi yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari kita sama-sama terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Agung atas firman-Nya pada sore hari ini. Sebelum kita adakan yang doa untuk berkat jasmani, tapi sebelumnya biasanya kalau ibadah keluarga itu dipastikan ada
kesaksian. Dari siapa Bu Yeni? Tuan rumah. Kesaksian kepada Bapak Adi Purwanto, mari kita berdoa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu dalam ibadah keluarga pada sore hari ini. Biarlah firman pada hari ini dapat kami jadikan kekuatan dalam kehidupan kami untuk melakukan segala kehidupan kami hari demi hari. Ya Bapak, jika sebentar lagi kami akan menikmati berkat jasmani, kiranya Engkau berkati dan sucikan berkat ini. Biarlah berkat ini dapat menjadi sarana kekuatan dalam tubuh kami untuk melakukan segala aktivitas kami hari demi hari. Bapak, kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan